Tes, tes, halo. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ini sudah menunjukkan pukul 19.45. Jadi sekarang apa gimana? Sekarang saja. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berjumpa secara virtual dalam kelas mengalir ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang-jurang kebodohan menuju puncak-puncak keimanan yakni agama Islam. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dalam kelas mengalir ini. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini hingga akhir, sinyalnya juga bersahabat hingga tidak keluar rumah. Langsung saja dalam pertemuan kelas mengalir ini, kita akan mengupas tuntas mengenai teknik penulisan hard news yang akan dipandu langsung oleh ahli, yaitu Mbak Lailatul Qomariyah, selaku pimpinan redaksi LPM Dedikasi tahun 2021-2022. Baik, kepada Mbak Ella, gimana? Bisa langsung dimulai? Apa tunggu teman-teman dulu? Iya ya. Baik, terima kasih Ima selaku moderator. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kondisional ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung. Ini infonya ada yang dari luar LPM Dedikasi ya, sama yang non LPM Dedikasi dari kampus IAIN Kediri. Terima kasih sekali telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama. Nanti setelah saya menyampaikan beberapa materi ya, di akhir bisa kita tanya jawab, sesi diskusi. Oke, ini langsung saya share screen saja ya untuk ke materinya. Sebenarnya ini materi dasar di jurnalistik yang mana kita pada saat PJTD dulu pasti sudah mempelajari ini ya. Sebentar. Bisa dilihat slide saya? Teman-teman bisa dilihat, Mbak? Oke. Ini judulnya Strike News. Kita bahas hard news ya. Sama saja sebenarnya. Ini materi saya tahun lalu kalau tidak salah. Nah, ini 22 April 2020. Kebetulan tahun lalu saya juga jelasin ini. Oke, langsung saja kita bahas apa itu hard news atau straight news ya. Yang mana dalam dunia jurnalistik kita mengenal berita, yaitu ada dua, yaitu soft news dan juga hard news. Nah, soft news ini tidak akan basi sampai kapanpun kita membacanya. Berbeda dengan hard news, yang mana kita harus langsung melaporkan kejadian itu pada saat hangat-hangatnya. Sebagai contohnya, kecelakaan hari ini, jika kita beritakan 1 minggu kemudian, maka berita itu basi. Nah, itu namanya hard news.
Jemberan. Sulit. Wifi mati gak TOP? Sama, begitu juga mati. Mbak itu udah bawa. Tanya Jaten. Mati. Saya pakai aja deh mas, katanya Mbak ini. Aku cuma tahu. Ya terus. Orang kita baca juga banyak itu. Kamu pakai wifi-nya siapa itu? Oh, namanya Vivo 2009. Punya aku itu baterai. Konflik Israel Palestina misalkan itu, yang mana wartawannya itu disangka dia memutarbalikkan fakta ya, yang mana seharusnya Israel yang disalahkan tetapi Palestina yang dipojokkan. Nah, itu berita-berita nasional. Sebenarnya itu tanggung jawaban sebuah beritanya seperti apa, begitu. Yang kedua adalah pengumpulan fakta baik melalui interview ataupun pemantauan langsung. Oke, nah ini penting sekali. Pada saat wawancara, misalkan ada sebuah kecelakaan di lapangan, kita tidak boleh mewawancarai polisi, ya. Kita harus mewawancarai saksi yang ada di sana, gitu. Karena polisi itu informasinya dari masyarakat. Kita harus istilahnya mencari data dari sumber pertama dan utama. Boleh saja polisi nanti menjadi narasumber yang kedua, gitu. Tapi warga tetap menjadi narasumber yang utama. Oke, selanjutnya judul berita. Nah, judul ini ditulis setelah lead padat dan menarik. Begini ya, kita sebagai penulis itu biasanya setelah menulis berita kita bisa menerbitkan judulnya dulu. Bisa juga judul baru berita. Nah, itu tergantung si penulisnya sendiri. Kita bisa menulis judul terlebih dahulu, bisa menulis beritanya terlebih dahulu. Tapi kan isi dengan judul biasanya kita menulis deadline. Deadline ini baris tanggal ya, bukan yang jatuh tempo. Itu biasanya lpmdedikasi.com berada di awal sebuah paragraf. Kalau misalkan di media massa, misalkan seperti kompas.com, begitu. Nah, ini disertakan tanggal dan juga tempat penulisan berita, misal Kediri Kota atau Kediri Kabupaten, gitu. Kalau di LPM kita tidak pernah menggunakan tempat sih, biasanya langsung ini, dedikasi.id gitu. Nah, ini tahun lalu, ini website tahun lalu, tapi sudah nggak bisa digunakan ya. Lalu selanjutnya penentuan lead untuk teman-teman di sini, mungkin dari LPM Dedikasi ataupun dari LPM lain.
Yang tahu baca ini bisa merumus. Biasanya kita itu sulit sekali ya menentukan lead. Dia bisa dianggap sebuah bencana dari cerita. Sering sekali teman saya itu yang dari dia jurnalis asli gitu ya, sulit menentukan kepala berita, teras berita, atau yang biasa disebut lead, yang mana dia harus mengcover ini 3A dan 3M. Apa, siapa, mengapa, bila mana, di mana, dan bagaimana. Tetapi bagaimana apa maksud saya? Ini biasanya ditempatkan di tubuh berita atau di body ya, karena itu sebagai penjelas dari kepala berita yang dia tulis. Oke, selanjutnya menulis body atau pertengahan berita. Di sini hal-hal apa saja yang ingin kita sampaikan ya. Bisa kutipan dari narasumber, bisa penjelas dari lead yang kita buat sebelumnya, apa saja yang belum tertulis dalam lead atau sebagai penjelas gitu. Menghibur pembaca, tapi pada lead kita harus mengcover semua. Kita menjelaskan apa yang belum kita jelaskan pada bagian lead berita. Jadi singkatnya penjelasannya, karena memang ini dasar-dasar ya, kita bisa lanjutkan diskusi, mungkin bisa lebih dalam. Kalau teknik ya seperti ini kiranya. Untuk ini pemilihan kata. Ini yang sering saya temukan ya, aktif mengirimkan berita misalkan dengan bahasa yang ilmiah, kita harus menulis dengan bahasa jurnalistik. Nah, sebagai wartawan kita harus menulis sesuatu yang enak dibaca, yang sampai kepada pembaca kita ya. Bahasa ilmiah terlalu sulit dipahami oleh pembaca gitu. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak sampai kepada khalayak umum begitu. Jadi kita gunakan bahasa yang jurnalistik yang dari biasa membaca berkali-kali sampai tulisan kita enak untuk dibaca. Biasanya kalau cek berkali-kali itu sering menemukan salah paham, salah penafsiran, dan juga salah tulis yang harusnya kita perbaiki pada akhir berita yang kita tulis itu. Selanjutnya ada penulisan atau yang maksudnya piramida terbalik ini. Sebentar. Nah, ini. Pembaca itu membaca hanya judulnya saja ataupun hanya kepala beritanya saja. Nah, dengan alasan itu kita harus menulis intro, lead atau teras itu dengan mewakili segala ruh ke bawah ya,
makin ke bawah makin kurang penting gitu. Jadi ini tanya dengan misalkan yang mana kita harus ya menyampaikan segala hal penting. Oke, yang terakhir adalah closing. Jangan akhiri naskah berita tanpa kesimpulan. Rangkum dengan mengulang butir terpenting dari berita kita. Dan apa yang diharapkan akan jadi tidak lanjut. Misalkan ada rapat apa itu yang kita liput, kita ataupun harapan siapa gitu. Jadi untuk menampilkan butir terpenting dari berita itu agar begini ya, tulisan yang baik adalah tulisan yang awalnya penting dan yang akhirnya tajam. Nah, itu pasti lolos dari dapur redaksi. Tulisan yang akhirnya penting dan akhirnya tajam. Jadi kalau gagasan kita masih gambiar gitu ya, biasanya ditolak sama pengurus. Begitu teman-teman. Ataupun mungkin karena pengurusnya itu tidak tega ya, mungkin bisa dipublikasikan. Ini sudah pendapatnya Cak Nun ya teman-teman, TV susah karya karena di masa dewasa ini ya, kesadaran utama media konvensional pegang hard news tadi ini, mereka cepat-cepatan yang siapkan dia pasti akan booming website mereka. Oke. Jadi gimana ya? Konsentrasi utamanya ya itu bukan pada informasi sebenarnya, tapi pada laku atau tidak laku. Biasanya mengaburkan hal-hal yang sebenarnya terjadi atau kurang detail gitu biasanya. Ada juga yang untuk penulisan judul itu biasanya clickbait ataupun menipu pembaca ya biasanya, bukan hoax di sini ya, tapi clickbait atau kan saya beri contoh. Sebuah berita yang buruk itu adalah berita yang baik menurut media. Jadi analoginya begini. Misalkan ada sebuah pengajian, penontonnya tidak pernah ditampilkan oleh media gitu. Tidak pernah diliput. Tetapi ketika ada satu saja penonton yang dipukul, pasti nanti akan dijadikan berita dan diliput. Nah, itu sangat laku untuk dijual pada halayak ya. Maksudnya mereka mengonsumsi itu sangat suka gitu. Nah, inilah yang tidak disukai oleh Cak Nun sebenarnya. Beliau pernah mengatakan beri hentawan berita, saya nonton TV, saya membuang semua koran saya dan saya menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Beliau pernah bilang seperti itu karena memang ya itulah
menerbitkan berita yang tidak apa-apa kita mengkritik ideologi kita, ideologi pers mahasiswa. Itu mengkritik. Ideologi kita adalah perlawanan ya. Kita harus mengenai syarat tidak ada boleh ada niat dendam dengan penguasa ataupun dengan kampus gitu. Biasanya kita tidak hanya juga ada berita yang ikut sebuah acara membahas tentang kemanusiaan dan juga kebudayaan juga hal unik itu. Sebenarnya kita mengkritik sangat boleh, sangat boleh. Bahkan saya sangat menghimbau penyambung lidah mahasiswa, teman-teman. Kita penyambung lidah apapun aspirasi dari mahasiswa, kita sampaikan kepada penguasa. Tapi perlu diketahui, kita ini bukan humas, yang mana humas kampus sendiri di kampus ya. Mereka dipekerjakan jaga nama baik kampus, menyiarkan informasi tentang kampus yang baik-baik saja. Nah, tugas kita adalah kita memantau kebijakan kampus. Itu. Mungkin itu selanjutnya penjelasan jelas. Ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak Ella atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Monggo, silahkan. Halo. 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 Ya, jelas. Ya, saya mau bertanya. Mungkin untuk Ya, saya mau bertanya. Mungkin untuk lead ya. Lead itu kan lead ya. Lead itu kan biasanya kalau di biasanya kalau di media-media kayak gitu kan ya media-media kayak gitu kan ada apa aja, maksudnya kan kayak apa biasanya kan kejadiannya apa aja, maksudnya biasanya kan kejadiannya apa, acara apa gitu ya, kemudian misalnya tanggal atau gitu. Tapi kan ya itu gitu. kan terkesan Tapi kan itu kan terkesan apa ya, membosankan kayak gitu loh. membosankan kayak gitu loh. Nah, kira-kira seperti apa ya mengemasnya biar tetap menarik tapi memulainya itu enggak anti mainstream lah gitu. Ya, terima kasih, mungkin itu aja pertanyaan saya. Itu ada dua pertanyaan yang masuk. Itu langsung dijawab saja apa nunggu beberapa pertanyaan lagi? Oke. Satunya mana ya? Di kolom chat. Oh ya. Oke, saya jawab freelance dulu ya, teman-teman.
sulit ini untuk lead atau teras berita. Kita sering menulis berita, tapi kadang leadnya tidak disetujui banyak orang. Saya selalu mengalami itu. Mungkin gimana untuk membingkai lead gitu ya, agar tidak mainstream. Itu sebenarnya ini ya, setiap orang memiliki standar sendiri gitu. Bahkan ketika saya dulu menjadi koordinator divisi ya, nah saya sudah diskusikan dengan teman-teman untuk lead yang bagus itu bagaimana, apakah ini sudah mewakili ruh berita yang saya sampaikan gitu, sudah sepakat. Namun setelah saya perubahan lagi gitu, memang bisa saya katakan media itu bergantung pada pemretnya atau pada editornya gitu. Mungkin setiap orang beda ya, tapi ada pakem yang harus kita pegang. Yang mana judul itu tidak perlu kok judul. Lead itu tidak perlu bombastis. Dia cukup mewakili isi dari angle berita yang akan disuguhkan kepada pembaca ya. Dia harus sejelas mungkin, sesuai dengan fakta. Jangan membuat pembaca sampai kecewa gitu. Dan yang paling penting, tidak ada makna ganda di sana ya. Mungkin untuk lead ini sulit untuk merumuskan kalau menggunakan apa ya? Menggunakan pakem-pakem orang gitu. Jadi pakem tersendiri yang tadi saya sebut, intinya kita lead itu yang poin-poin paling penting gitu. Tidak harus memuat 5W 1H, karena itu nanti sangat bertele-tele dan bosan banget bacanya ya. Dan bisa dibilang kalau nggak mainstream itu kalau hard news itu pasti harus kejadian apa yang disampaikan itu harus ditulis di sana. Ya minimal apa, siapa, dan di mana. Nah, untuk kapan-kapannya dan bagaimana, mengapa itu bisa disampaikan di bawah gitu. Untuk mengemasnya itu tergantung kreativitas dari penulisnya gitu, Mas. Mungkin kamu paham maksud aku. Setiap hari ngedit berita tau. Aku juga kadang masih bingung gitu. Pas sudah finish di aku tau, berita biasanya sudah finish, biasanya masih dikomentari oleh media gitu. Jadi kadang ada perubahan lagi. Mungkin itu untuk jawaban lead atau teras berita. Gimana, Firnas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang saya merasakan betul kalau ya itu selera orang beda-beda ya dalam menulis ya. Iya. Khususnya sangat berpengaruh di editor sama pemret. Ya, semoga kita lebih terbiasa lagi dalam menulis, banyak-banyak membaca. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya, Firnas. Untuk kedua ya, Ima, saya mau bertanya karena dari luar lingkup LPM, bisa dijelaskan bagaimana bahasa jurnalistik itu dan apa perbedaan dari bahasa ilmiah dan jurnalistik, bagaimana cara membedakannya? Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Mbak Hana binti Sadah. Perbedaan bahasa jurnalistik dengan bahasa ilmiah ya. Secara umum bahasa ilmiah
pasti digunakan untuk karya tulis ilmiah. Ya. Pasti kita pernah membaca bahasa ilmiah di karya tulis ilmiah dan juga dalam berita jurnalistik. Sebenarnya perbedaannya ada pada karakteristik masing-masing bahasa itu ya. Ketika kita membaca sebuah berita, biasanya ada istilah-istilah khusus, istilah-istilah jurnalistik. Pun begitu saat kita membaca karya tulis ilmiah, kita pasti menemukan gaya bahasa yang berbeda dengan bahasa jurnalistik. Nah, di sini dalam bahasa ilmiah itu tidak boleh memunculkan ambigu atau ambiguitas atau ambigu makna gitu ya. Sebenarnya bahasa jurnalistik ini hampir sama dengan bahasa ilmiah. Tetapi kalau bahasa jurnalistik ini lebih praktis gitu aja. Lebih mudah dipahami oleh pembaca karena memang target kita adalah khalayak umum yang mana latar belakang pendidikan mereka tidak hanya tinggi ya, tapi juga berbagai lapisan masyarakat. Dan untuk bahasa ilmiah itu biasanya tidak serta-merta kita paham dengan istilah-istilah baru di kamus bahasa Indonesia. Itu biasanya. Ya, perbedaannya tadi hanya pada kepraktisan bahasa itu sendiri sih sebenarnya. Itu Mbak Hana. Gimana teman-teman? Sebenarnya gampang ya menulis hard news itu kalau paham dengan apa yang mau dia tulis. Jadi sebelum terjun ke lapangan kita harus paham dengan apa yang kita mau liput. Seorang wartawan itu tidak pernah berangkat dengan kepala kosong. Pasti dia harus memiliki pertanyaan. Kalau tidak ditulis juga ada di kepala gitu. Jadi tidak pernah berangkat dengan kepala kosong. Dan untuk bahasa ini saya nyambung Mbak Hana tadi ya. Untuk bahasa jurnalistik itu bisa dihubungkan dengan gaya menulis ya. Sebenarnya ibarat tukang kayu, tukang kursi kayu, kita harus bisa menggergaji kayu dulu, memaku, baru setelahnya menghias ujung-ujungnya gitu ya, atau menambah elemen-elemen elegan. Nah, jika paku kita lemah, rumah kita akan roboh. Begitu pula jika kata kerja kita lemah, sintaksis kita lemah, kalimat kita akan tidak paham pembaca dalam memahami tulisan kita gitu. Jadi kita harus memilih bahasa yang sesuai dengan aturan ya. Kalau kita menulis karya jurnalistik, kita harus menggunakan bahasa jurnalistik yang mudah dipahami oleh pembaca dan tidak terlalu banyak istilah-istilah diksi yang menyulitkan. Biasanya penulis itu tidak sabar untuk menciptakan sebuah gaya sehingga berlebihan dan tidak menjadi dirinya sendiri. Biasanya dia sangat usaha keras untuk
membingkai berita dia agar bahasanya itu tinggi. Tapi itu malah menjerumuskan karena tidak seharusnya berita itu ditulis dengan bahasa-bahasa yang diksi-diksinya sulit dipahami oleh masyarakat. Itu. Mungkin itu Ibu Moderator, selanjutnya bisa dipimpin diskusinya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan pertanyaan apa? My last drop of blood. Oh ya Mbak Ella, itu ada tambahan pertanyaan dari Mbak Adin di room chatnya mengenai bagaimana membuat judul berita yang menarik tanpa mengesampingkan isi dari berita tersebut. Oke, terima kasih Adin. Bagaimana membuat judul yang menarik tanpa mengesampingkan isi berita? Sudah menjadi tugas kita ya, membuat judul yang tanpa mengesampingkan isi berita. Biasanya yang sempat tadi saya sampaikan, pembaca biasanya hanya membaca lead atau membaca judulnya. Jadi kita harus membuat judul yang sesuai dengan isi berita. Oke. Bagaimana membuat judul yang tidak mengesampingkan isi berita? Yang pasti jangan terlalu bombastis gitu ya, Adin. Nanti pembaca kecewa. Kita harus apa adanya menampilkan judul, harus sesuai dengan angle kita. Jadi biasanya teman-teman itu menulis judul tapi bertolak belakang dengan angle yang dia sampaikan. Yang mana angle itu biasanya di cover pada paragraf pertama, yaitu pada lead. Biasanya angle-nya tampak di situ. Jadi judul itu harus punya hubungan dengan lead berita. Harus mengcover itu. Kalau lead mengcover semua isi berita kita, kalau judul harus mengcover lead yang kita sampaikan. Karena lead itu telah mengcover isi berita kita. Gitu. Yang tadi saya sampaikan nggak perlu bombastis, cukup mewakili dari isi dan angle ya. Tidak perlu terdengar dahsyat gitu. Dia harus menggambarkan isi berita, jelas, ringkas, mudah dimengerti, tidak ada pengulangan kata, dan bisa merangsang minat pembaca ya. Lalu jangan menipu atau jangan clickbait itu tadi. Kalau judul, bagaimana biar tidak mengesampingkan isi berita, itu tadi jawabannya. Kita harus mengcover jadi dari lead yang kita buat itu tadi.
jangan sampai ya judul kita itu tidak sesuai dengan lead kita atau sama sekali tidak sesuai dengan angle yang kita kemas di situ. Itu Adin. Mungkin bisa ditanggapi Adin. Gimana Andin? Mungkin aku tambahin ya. Ini soal kelayakan berita. Berita yang layak kita angkat. Itu kita harus meliput kasus ya yang punya arti penting bagi mayoritas khalayak pembaca. Kalau di nasional misalkan pemberlakuan undang-undang yang baru, nah itu sudah jelas ya, penting karena punya dampak langsung pada kehidupan khalayak. Kalau di ranah kampus bisa seperti isu pergantian rektor, isu pemotongan UKT dan lain sebagainya. Nah itu. Selanjutnya harus hangat, harus baru saja terjadi. Maka ada ungkapan tentang berita yang hangat dan berita yang basi. Nah, artinya belum lama terjadi dan masih jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Kalau peristiwa itu sudah lama terjadi, tentu tidak bisa disebut berita hangat ya, tetapi lebih pas disebut berita yang basi. Lalu dia harus punya unsur keunikan atau tidak biasa gitu. Misalkan seorang mahasiswa yang berangkat kuliah setiap hari, mahasiswa unjuk rasa ya, atau demonstrasi karena menuntut haknya, nah itu merupakan kejadian yang tidak biasa dan itu layak diangkat. Itu mungkin urgensi atau berita yang layak kita angkat dan tidak layak kita angkat. Kita harus bisa memilah itu. Dan ingat teman-teman, ideologi kita itu perlawanan ya. Kita membicarakan kebenaran. Perjuangan kita adalah dengan karya. Yang mana tugas kita tidak sama dengan humas kampus. Kita sebagai pers mahasiswa ini merupakan organisasi non-profit ya, atau independen. Kita harus bekerja sendiri, tidak bergantung dengan siapapun. Dan walaupun kita berada di ranah kampus, kita tidak menganut asas asal bapak senang, asal rektor senang. Tidak. Kita mempunyai idealisme ya. Kalau tadi pers mahasiswa, kalau pers umum itu biasanya bersifat profit oriented atau dependent, atau biasanya dia menuruti ataupun menggunakan ketentuan dari pihak-pihak perusahaan yang membayar mereka. Lalu pers kampus itu atau humas kampus, dia sesuai kebutuhan kampus ya, asal bapak senang. Dia menyampaikan informasi yang baik-baik tentang kampus. Nah, tugas kita yang tadi saya sampaikan yaitu mengontrol atau memantau kebijakan kampus. Kita menulis apa-apa yang harus kita bicarakan. Kalau suara kita tidak didengar, maka kita harus menulis. Jangan takut untuk menulis berita, karena setelah diterbitkan, berita itu akan menjadi tanggung jawab media atau pengurus yang telah menerbitkannya gitu. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin ada yang dari luar LPM mau nulis berita, monggo dibuka untuk kontributor ya. Setelah acara ini mungkin nanti ada outputnya atau enggak.
Biasanya ini diberlakukan ya setelah kelas mengalir untuk pertama kali diberlakukan tindak lanjut. Tapi untuk hard news ini biasanya sudah gampang. Apakah perlu tindak lanjut ini, Firnas, untuk hard news sendiri ini? Kalau dulu features ada ya, tindak lanjutnya membuat features sama Mas Fajar. Kalau ini mungkin nanti ada tindak lanjutnya atau enggak? Kalau menurut saya ya tetap ada saja. Mungkin ya sebagai latihan ya bisa menulis acara kita malam ini atau mungkin mencari topik lain di sekitar. Jadi sambil latihan saja. Kira-kira gitu. Gimana? Iya, Bos. Oke, mungkin gitu aja. Oke. Jadi tadi Adin udah jawab ya. Mungkin untuk teman-teman di sini sebagai informasi, amati permasalahan di sekitar sampean ya, yang mengandung unsur hard news. Berikutlah masalah yang ada indikasi masih bagus. Dan juga di sekitar sampean tidak apa-apa. Saya pastikan tulisannya memuat semua bagian artikel hard news ya, seperti judul, lead, penjelasan, kutipan, dan penutup. Untuk wawancara nggak perlu offline, bisa online. Kalau dalam acara ini tadi nggak perlu wawancara ya. Mungkin kutipan-kutipan tadi yang pernah disampaikan bisa ditulis ataupun ya bagaimana nanti silahkan dikemas sesuai penjelasan yang tadi. Mungkin itu dari cover lain. Baik, berhubung ini waktunya sudah hampir malam ya, mungkin itu dari teman-teman. Ditanyakan lagi, silahkan nanti didiskusikan lagi di grup WhatsApp. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Mbak Ella yang sudah memberikan ilmunya hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih.